Oke, halo, welcome to Bincang Ide. Kembali lagi bersama saya Aska Gulshan, dan kali ini kita sudah kedatangan ini seorang aktivis senior yang sekarang sedang memegang peranan penting sebagai Ketua Umum DPP KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau sekarang disebutnya KSPSI Pembaharuan ya. Siapakah beliau? Itu Bang Jumhur Hidayat. Bang. Ya. Thank you sudah hadir. Thank you Om Aska. Ini suatu kehormatan nih Bang, karena dulu kebetulan kami ini satu kampus nih teman-teman. Saya junior jauhnya Bang Jumhur, dan Bang Jumhur ini salah satu aktivis yang ya bisa kita bilang legendnya lah di ITB dulu. Kita terpaut 25 tahun angkatannya, tapi ceritanya itu masih sampai ke angkatan kami nih Bang. Mungkin untuk mulai perkenalan singkat dulu Bang, boleh Bang? Kisah-kisah masa lalu mungkin sampai sebelum sekarang akhirnya megang buruh ini Bang. Jadi gini Aska, jadi saya masuk 86 ya. 86, dan kemudian dulu isunya tuh kan nggak boleh anti demokrasi lah pokoknya, otoritarianisme ya. Iya. Dan di kampus nggak boleh berorganisasi terpusat. Itu udah mulai NKKBKK. Udah, student center dong nggak boleh, student government nggak boleh. Jadi nggak ada dewan mahasiswa, nggak ada. Tapi intinya kita tetap berkumpul lah antar jurusan, dan kemudian kita tetap melakukan tanda kutip perlawanan atau kritik-kritik terhadap Orde Baru ya. Tetap. Wadahnya apa Bang? Waktu forum komunikasi macam-macam dulu, ada FKHJ, ada juga Badan Pembinaan Mahasiswa, kemudian ada lagi macam-macam lah. Pokoknya memang tidak dalam satu BEM gitu, karena belum nggak boleh lagi kan. Dulu Dewan Mahasiswa namanya. Nah, kita kan menolak Senat ya waktu itu ya. ITB. Enggak, Senat kemudian. Kemudian ada. Senat kemudian. Nah, dulu ada Senat Universitas, Senat Perguruan, Senat fakultas. Nah, itu Senat SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi kan. Oh iya. Nah, itu ada kalau nggak salah di zaman saya ITB nggak mau ikutan. Iya, makanya nggak mau ikutan kalau salah ITB jadi kan. Udah pokoknya kita nggak mau diatur-atur lah gitu, sama negara otoriter gitu lah. Nah dulu waktu itu isunya pembelaan terhadap rakyat juga, penggusuran tanah-tanah rakyat. Abang aktifnya kalau boleh tahu di apa dulu Bang? Saya macam-macam. Jadi saya tuh ada dulu namanya student center ya. Oh, di student center. Student center tuh kumpulan para aktivis. Saya dulu jadi ketua ASK tuh, karena saya relatif masih baru kan waktu itu. Masih angkatan muda lah gitu, dan yang lainnya udah senior, itu bisa megang. Saya belum saatnya megang jurusan lah waktu itu, karena waktu itu yang megang jurusan tingkat 4, rata-rata tingkat 4. Saya baru tingkat 3 kan. Nah, tapi saya udah mimpin ada aliansi satuan kegiatan seluruh ITB juga gitu. Dan kemudian ya udah singkat cerita, kita terus berdemonstrasi untuk mengadvokasi penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi penggusuran di Badega, penggusuran di Cimacan, penggusuran tanah rakyat di Gedung Ombo dulu, penggusuran di mana Pulau Panggung di Lampung, dan macam-macam lah. Sampai di Lampung juga. Kita lawan terus. Pokoknya intinya kita nggak suka lah dengan penggusuran itu yang semena-mena gitu. Isu agraria jadi saat itu banyak. Iya, isu agraria. Nah akhirnya waktu itu kan gini, yang namanya penggusuran tanah rakyat itu kaitannya dengan bupati, gubernur yang kira-kira memberikan izin atau memberikan karpet merah lah untuk penggusuran gitu. Nah bosnya mereka berdua ini namanya Menteri Dalam Negeri. Zaman dulu itu Menteri Dalam Negeri orang ketiga tuh, orang penting banget gitu. Nah waktu itu karena kepala daerah di bawah Menteri kepala daerah tuh di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian dia diundang ke ITB. Undang ke ITB, kita usir. Abang mimpin demo ya? Iya, saya mimpin demo. Saya megang toa, saya suruh bakar-bakar ban bekas apa semua itu. Siapa itu Mendagri saat itu? Rudini. Oh iya, ini kasusnya. Kita Bang Jumhur yang Rudini itu. Iya, kita kan nggak peduli personal ya. Kita lihat jabatan lah waktu itu. Ini di buku putih setiap ospek tuh masih ada tuh story ini ada ya. Iya, jadi ini. Kita demo di dalam walkout, pimpinan-pimpinannya tuh, pimpinan jurusan tuh, himpunan jurusan kan mereka tumplak di dalam. Nah, begitu kita di luar bakar-bakar, kita emang udah komunikasi. Begitu Rudini mau pidato, nih walkout, berdiri keluar, pokoknya dipermalukan lah bahwa kita nggak suka dengan pejabat yang namanya Menteri Dalam Negeri. Bukan pada orangnya ya, kita nggak bicara orang kan. Pada diri sendiri secara pribadi sih baik. Tapi ketika dia menjabat, jabatannya itulah yang kita hajar gitu loh.
Singkat kata ditangkap lah. Tangkap, masuk penjara, kemudian dipecat dari ITB. Nah, langsung di DO, Bang? Di DO. Itu DO pertama kali mahasiswa di Indonesia tuh itu. Gara-gara menjadi aktivis melawan pemerintah dan di drop out itu zaman itu. Kejem banget tuh. Jadi ada 6 orang yang di drop out lah. Oke. Dan penjara juga? Ya, penjara. Yang nomor penjara. 6 itu di penjara. Penjara masuk. Terus bahkan sampai ke Nusa Kambangan. Oh iya? Iya. Berapa lama total itu? Totalnya saya 31 bulan. 31 bulan. Walaupun di Nusa Kambangan nggak lama, tapi sempat jadi masalah juga. Kok mahasiswa dibawa ke sana, akhirnya dibalikin lagi gitu. Nah itu udah luar bebas. Saya nerusinnya di Universitas Nasional. Karena ada jurusan fisika teknik. Jadi swasta yang ada jurusan fisika teknik di UNAS. Ya udah saya lanjutin di UNAS, saya tinggal nerusin aja. Ya lulusnya dari sana gitu. Teruslah di NGO, bikin yayasan kesejahteraan pekerja Indonesia tahun 95 saya udah bikin yayasan untuk membuat serikat-serikat buruh di perusahaan gitu. Udah pokoknya di dunia itu terus lah, di dunia civil society lah kira-kira gitu. Ini menarik, dari aktivis yang ITB ini jurusannya teknik semua, tapi pemahaman isu-isu sosial kemasyarakatannya. Iya, ada unsur gemanantarnya juga. Artinya gini, kalau kebanyakan berpikir kita bisa nggak gerak-gerak, karena kadang-kadang argumen itu ya bisa berbahaya juga. Ada juga argumen yang menyebabkan Anda tidak ngapa-ngapain, ada juga gitu. Nah, kita milih cari argumen yang kita harus ngapa-ngapain. Cukup dengan informasi yang nyata dirasakan tidak adil, itu kita bergerak aja lah gitu. Dan sekarang banyak misalnya ketidakadilan yang nyata gitu ya. Tanah adat digusur, tanah ini digusur, ya itu udahlah nggak usah pakai teori. Kalau pakai teori bisa dibenarkan juga, tuh bahayanya di situ. Ngerti maksud gue ya? Jadi ujungnya itu keadilan kalau. Jadi adil nggak sih nih? Kayaknya nggak adil nih gitu loh. Tapi ini peraturannya begini, peraturannya nggak adil. Jadi kata kuncinya tuh keadilan. Kalau gitu. Kajian nanti baca buku regulasi segala macam bisa dibenarkan akhirnya. Lu nerekam sesama orang bisa dibenarkan gara-gara terlalu banyak ini gitu berteori apa sih, enggak, kan keadilan dulu. Nah begitu keadilan rumusin, nah ini peraturannya salah nih, nggak adil nih, masa tanah digusur-gusur, masa ini gini, nah ini berubah dong peraturannya. Iya. Jadi gampangannya begitulah gitu. Jadi gue mahasiswa juga bukan pinter-pinter amat ngerti masalah sosial, enggak juga. Begitu menyinggung rasa keadilan kayaknya nggak bener nih, masa orang digusur tinggal di mana nggak jelas, nggak bener nih, tinggal udah ratusan tahun, puluhan tahun di situ, tiba-tiba ada tanah HGU bikin perkebunan diusir, kan itu kan logis saja. Di kompasnya itu rasa keadilan gitu ya Bang. Exactly, keadilan. Bang, ini kita bicara isu keadilan. Hari ini sebetulnya kita pengen fokus diskusi soal isu buruh nih Bang. Ya apa aja lah. Ini Abang sekarang sedang memegang, memimpin KSPSI, pembaharuan ya Bang ya sekarang istilahnya. Dan setiap tahun kita melihat buruh, setiap hari buruh turun ke jalan, menyuarakan berbagai isu-isu, banyak sekali ada isu Omnibus Law, isu tentu yang terus berulang terkait upah pekerja, yang terkait buruh migran. Belakangan ini juga sempat ramai tentang undang-undang untuk perlindungan PRT. Ini kalau boleh dijelaskan secara umum, jadi apa sesungguhnya tantangan utama yang dihadapi kelompok buruh ini Bang? Gini, jadi lihatlah pekerja atau kaum buruh itu sebagai aset. Itu kata kuncinya. Atau sebagai SDM. Bukan sebagai sekedar faktor produksi. Nah, kalau Anda melihat dia sebagai aset, sebagai manusia, sebagai SDM, sumber daya manusia, ya, maka perlakuan kita pasti akan berbeda. Nah, parahnya ini banyak bahkan pejabat-pejabat negara sekaligus, terutama juga orang-orang yang kurang advance lah peradabannya gitu, melihat buruh tuh ya nggak ubah aja dengan buruh abad ke-19 ketika kapitalisme mulai bergerak gitu. Sekedar bisa dikasih upah, kasih makan, ya kan, dia nggak usah mikirin pengembangan hidupnya, kemanusiaannya dan sebagainya, kira-kira begitu. Yang penting lu berproduksi. Nah itu dia nggak melihat buruh pekerja sebagai aset. Ini bisa ditarik kemana aja. Ditarik buruh yang ada dalam negeri, yang berada di pabrik-pabrik, di industri-industri, atau di jasa-jasa,
maupun buruh-buruh yang ada di luar negeri, buruh migran. Bahkan yang ada di rumah tangga. Kalau Anda melihat pekerja rumah tangga ya, di rumah itu bukan sekedar kayak robot gitu, tapi sebagai yang dimanusiakan. Dan apalagi Anda punya anak kecil yang ikut dibesarkan juga oleh pekerja rumah tangga itu pasti akan berbeda. Artinya berbeda itu begini, dia bekerja dengan rasa, dan kita juga memperlakukan dia dengan kemanusiaan yang tinggi. Nah, karena itu harus diatur sampai level apa sih tercapai satu titik berkemanusiaan untuk mensikapi buruh yang ada di pabrik, pekerja rumah tangga, ada juga yang di luar negeri. Nah, peraturan seperti apa? Jadi ininya arahnya itu ke sana, melihat dulu dia sebagai aset, bukan sekedar orang gue bayar, ya udah, lo mau ambil nggak mau ya udah, nggak begitu. Nah, kita baik pemerintah maupun pemberi kerja lah begitu ya, masih banyak yang melihat buruh itu seperti itu. Ya lo kerja dengan upah sekian, dengan kesejahteraan sekian, lo mau nggak mau ya nggak mau, masih banyak yang antri. Iya. Nah, betul. Ini kan ya ini kurang advance kalau menurut gue peradabannya gitu. Jadi perlu ada change, perlu ada perubahan paradigma dalam melihat hubungan antara manusia, terutama buruh dan pemberi kerja. Dan ini memang sesuatu yang harus dikampanyekan oleh pemimpin negara, bos. Gitu. Jadi orang yang punya kredibilitas, bagaimana tanda kutip berkasih sayang dengan orang kecil, orang lemah itu dicontohkan gitu. Kalau enggak, orang ya nggak ngikut, nggak ada teladan. Nah, kita ini nggak pernah ada teladan terhadap bagaimana memperlakukan pekerja sebagai aset tuh. Kita hampir nggak punya teladan. Contoh guru-guru honorer. Iya. Honorer itu kan kerja buat negara sebetulnya. Karena yang diberikan amanat di UUD 45 kan negara. Untuk mendapatkan pendidikan, ya kan gitu kan? Iya. Itu kan istilahnya pemerintah, negara. Tapi bagaimana mensikapi guru-guru honorer yang gajinya cuma kadang-kadang 150.000, 300.000, kan nggak masuk akal. Iya. Dan kan artinya negara saja nggak bisa menjadi model atau menjadi contoh bagi bagaimana memperlakukan pekerja itu sebagai aset. Pekerja sebagai aset itu? Pekerja sebagai aset. Oke. Jadi bukan liability, gue harus gaji nih, gue harus ini beban nih, gitu loh. Soalnya sering kali kan ya banyak pemikiran, terutama yang yang pro pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Memang kalau kita lihat Eropa di abad ke-19 itu kan Bang, ya seperti masih brutal kapitalisme lah, belum ada perlindungan sama sekali, pembatasan jam kerja, perlindungan hak pekerja. Tapi sekarang mereka bisa dikatakan much better kan Bang dibandingkan udah banyak sekali. Kalau lihat di Eropa Barat hari ini misalkan perlindungan itu ketat sekali. Misalnya jam kerja itu udah lewat sedikit dia bisa menuntut dan seterusnya. Bahkan nggak boleh email misalnya di luar jam kerja. Semakin advance lah peradabannya tadi istilahnya. Tapi memang banyak yang berargumen juga kan, karena Indonesia masih tertinggal, jika kita langsung mengaplikasikan itu, kita nggak bisa mengejar ketertinggalan. Mungkin ini merujuk juga ke nanti kita kalah sama Vietnam, sama China yang buruhnya mungkin. Namanya ini dilemanya kadang banyak yang bilang di situ gitu Bang. Atau gimana sebetulnya kita menyikapinya? Ya, jadi kalau kita mau lihat itu harus dilihat secara komprehensif. Oke. Contoh gini, ada yang namanya dengan labor revenue, pendapatan buruh, dan capital revenue, pendapatan modal. Jadi kalau Anda punya uang, bersekutu dengan tenaga kerja, menghasilkan produk atau jasa itu dijual, menghasilkan pendapatan dong. Revenue kan. Nah, pendapatan ini secara makro di Indonesia itu kurang dari 40% diserahkan kepada buruh. Yang 60% diserahkan kepada pemilik modal. Nah, di negara-negara yang advance, kita di ASEAN 5 ya, kita udah paling rendah. Udah 42, 43, udah tinggi-tinggi lah gitu lumayan. Kalau ke Eropa bisa 60 tuh. Buruhnya? Wow, jadi kebalik. Jadi betul-betul penghargaan terhadap pekerja itu memang tinggi. Jadi dia lebih advance, lebih manusiawi, peradabannya lebih tinggi. Nah, tapi memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan itu. Nah, harus dicek dulu negara ini benar nggak mengelola governance di dalam proses
Contoh begini, Bos. Biaya untuk kegiatan non selain produksi itu kemana aja sih? Ada yang buat biaya logistik, biaya bunga bank yang tinggi kayak rentenir. Biaya logistik kita itu masih 23%. Setelah di Malaysia udah sekitar 12%, 13%. Jadi bedanya 10%. Dan itu nggak turun dalam berapa waktu terakhir? Iya, nggak turun. Kemarin baru masih 23%. Gitu walaupun infrastruktur sudah dibangun. Iya, karena itu tidak hanya infrastruktur, ada pungli, ada macam-macam lah, BBM yang tinggi dan sebagainya kira-kira gitu. Jadi semua itu ada di situ, tumplek di situ. Nah, itu masih 23%. Nah, kalau kita bisa turunkan jadi 13%, selisihnya 10%. Itu barangkali kan bisa disisihkan buat kaum buruh gitu loh. Lo bayar bunga 12%, 10%. Bunga bank. Tapi tetangga kita misalnya cuma 4% bayar bunga. Ada sisi 6%. Itu mungkin kalau itu bisa disisihkan daripada bayar bunga ke rentenir, kan bank ini kan rentenir nih. Kalau kita lihat bank-bank kita kayak rentenir, apalagi pinjolnya kan. Ini 12% setahun aja udah kayak rentenir tuh. Di negara lain 3%, 4%. Nah itu kalau itu dialihkan ke kaum buruh, jadi artinya ngerti nggak Mas Akwe? Iya. Artinya kalau itu bisa di reduce, cost yang lain sebetulnya. Sebenarnya buruh bisa. Nah di samping tidak serakah, ada juga yang serakah memang. Serakah itu dari pihak pengusahanya. Gue pengen dari kapitalnya, pemodalnya. Kalau bisa gue peras, ngapain gue nggak peras gitu. Apalagi dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan. Nah sekarang Omnibus Law ini, nah, itu dia. Teorinya akan lebih memperkecil, Bos. Omnibus Law ini yang tadi kita udah 39% labor revenue yang dari yang tadi itu bisa lebih kecil lagi. Padahal 39-nya sudah sangat kecil dibandingkan negara gitu, lain. Iya, negara bisa sampai 40, 50, 60-an malah di Eropa. Ini bisa mengecil karena pendapatan buruh semakin kecil dengan undang-undang ini. Jadi porsinya. Apalagi kalau perjuangan buruh tidak kuat mendesak itu. Gitu. Jadi menurut saya itu isu besar ya, makronya seperti itu. Dan sebagai negara ya harusnya melihat kaum buruh itu jangan melihat hubungan yang pendek. Jadi gini, pertumbuhan ekonomi ya, engine-nya apa sih? Saya tanya sama Aska coba. Kan lu tadi bilang pertumbuhan ekonomi. Yeah. Engine-nya tuh konsumsi masyarakat. Iya, yang sekarang Indonesia didominasi. 57% kira-kira disumbangkan dari masyarakat, terus plus belanja pemerintah, belanja negara, investasi dan sebagainya. Paling tinggi tuh, itu adalah belanja masyarakat. Nah sekarang kalau masyarakat nggak punya daya beli, ya udah pasti nyusup pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang jadi dibalik cara berpikirnya. Bila mereka punya uang, mereka belanja, menghidupi industri, menghidupi jasa, ya, ekonomi tumbuh, UMKM tumbuh, semua tumbuh. Orang buruh dikasih duit nggak bakal taruh di Singapura kok. Nggak kayak koruptor-koruptor itu, dari duit gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta, habis juga buat belanja yang lokal juga gitu loh. Nah jadi itu di situ muncul akhirnya pemerataan. Jadi sebenarnya harus berpikirnya ke arah sana. Itu menurut yang harus dipikirkan untuk leadership nasional ke depan tuh melihat buruh harus seperti itu. Gitu. Jadi karena paradigmanya belum ke arah situ, maka lahirlah barangkali Omnibus Law yang sebagai salah satu. Iya, Omnibus Law itu membenarkan keserakahan, memfasilitasi keserakahan. Untuk klaster ketenaga kerjaan itu memfasilitasi keserakahan pengusaha. Tapi keserakahan pengusaha ini berbagi dengan biaya politik dari penguasa-penguasa politik baik di istana maupun di DPR gitu loh. Karena mereka yang membiayai kan. Membiayai secara politik mereka. Nah, kemudian setelah berkuasa bikin regulasi yang bisa menguntungkan mereka, oligarki itulah. Jadi langsung menguntungkan oligarki undang-undang ini. Ya jujur aja gini Bos, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan udah berapa tahun? 20 tahun nih. Pertumbuhan kita tinggi tuh. 5%, 6%, 7%, 6%, 7%. Ini udah pakai undang-undang Omnibus Law, peraturan pemerintah ya pokoknya liberalisasi yang berbagai paket-paket kebijakan, terakhir Omnibus Law. Nyungsep aja pertumbuhan tuh. Berarti nggak cocok dong teorinya. Dengan tujuan goals yang iya, Omnibus Law, gue pikir begitu disahkan Omnibus Law pertumbuhan langsung 8%. Malah nyungsep. Ini nggak ada logikanya. Itu cuma untuk membenar-benarkan aja, dikiranya kita bodoh. Padahal mereka yang bodoh gitu loh. Karena ketahuan dia mau
membayar cash kepada si pemberi uang waktu mereka kampanye, mereka berpolitik. Itu sebetulnya oligarki. Apalagi ada undang-undang itu kebun tuh. Iya. Ada 3,3 juta hektar kebun yang udah dibangun tanpa izin, tanpa apa, bisa diputihkan. Wah, itu kan gila tuh. Artinya menglegalisasi kriminalitas. Di Omnibus Law tuh ada kayak gitu. Ini udah ngaco lah. Tapi Bang tadi berbicara terkait dengan ikatan hubungan ya antara tadi kan Abang singgung pengusaha dengan para pengambil kebijakan, politisi-politisi. Tapi buruh ini bukankah juga merupakan kekuatan politik sendiri yang bisa juga melakukan belum terkonsolidasi. Tekanan. Belum terkonsolidasi. Karena settingnya beda. Setting sejarah ya. Antara kita dengan di Eropa, dengan di Amerika, di Australia itu setting sejarahnya beda. Afinitas kaum buruh kepada organisasi buruh atau partai buruh itu masih kalah dengan afinitas buruh itu dengan aliran-aliran yang berkembang di Indonesia. Oh iya. Misalnya, ya ini fakta ya. Tapi kalau ini kita konsisten terus, lebih jelas terus, lama-lama dia bisa menjadi suatu kekuatan juga. Tapi butuh waktu lah. Terutama dilihat dari konsistensi partainya, pimpinan partainya. Kalau dia memperlihatkan satu konsistensi yang luar biasa, bisa jadi ini mulai bergeser juga. Gitu. Nah kalau ini yang enggak, makin ngaco-ngaco gitu misalnya, ini makin nggak dihiraukan oleh kaum buruh gitu. Nanti masih afinitas ya. Jadi orang keluarganya NU. Itu dia, ya. Keluarganya NU, dia buruh nih. Nah, dia milihnya ya partai yang dulu NU gitu. Jadi pengelompokannya itu masih berbasis aliran. Bukan berdasarkan kelas gitu ya. Dan itu setting sejarahnya yang beda. Sejarah yang begitu. Karena antagonisme modal dengan tenaga kerja dan modal itu di Eropa, di Amerika udah ratusan tahun. Di kita belum 300 tahun, 250 tahun gitu. Sejak kapitalisme industri muncul kan abad ke-18 17 tuh, mereka udah ada antagonisme. Terus nggak ada aliran-aliran, yang ada itu aja konservatif, pemilik modal, kaum buruh, modal ratusan tahun nih. Iya. Antagonisme akhirnya begitu manifest dalam kekuatan politik, ya udah kekuatan politiknya kaum buruh dan pemilik modal atau konservatif. Di mana-mana kan begitu, Inggris apa semua. Nah di kita enggak. Kita ada penjajahan, ada apa gitu kan. Jadi agak berbeda setting sejarahnya. Jadi perlu kesabaran lah. Jadi tapi bukan berarti kita tidak bisa menyusup kemana aja. Pikiran-pikiran untuk memberdayakan buruh kita susupkan ke semuanya. Oke, jadi strategi seperti itu. Iya dong, nggak mungkin kita harus menunggu sampai partai buruh besar misalnya. Ya kita susupkan aja masuk di partai-partai yang ada sekarang gitu. Kita edukasi lah, mengadvokasi partai politik. Agar semua partai apapun warnanya tetap membawa kepentingan buruh gitu. Betul. Dan ini sebetulnya pernah terjadi, Bos. Saya ada sedikit informasi atau bias lah ya, begini nih. Dulu Menteri Tenaga Kerja dipimpin oleh Bomar Pasaribu. Bomar Pasaribu orang Golkar, tapi backgroundnya serikat buruh. Jadi ketua serikat, kemudian ketua SPSI juga. Jadi menteri bela buruh gitu. Oke, terus ada Menteri Tenaga Kerja lagi namanya Yakub Nawea dari PDIP, tapi backgroundnya buruh, kebijakannya bela buruh juga gitu loh. Jadi menarik gitu sebenarnya, ya kan? Nah begitu gak dipegang buruh, aduh ini nggak ada yang memperjuangkan gitu. Jadi sebenarnya ada bagus ya begitu. Jadi kita justru menyusup atau mengedukasi partai-partai politik supaya bikin kebijakan yang membela kaum buruh sebelum bisa memiliki kekuatan sendiri gitu. Oke. Tapi cita-cita memang in the end tetap ingin memiliki kekuatan sendiri atau memang ini pilihan yang tepat untuk konteks Indonesia nih Bang? Masih konteks Indonesia masih mencar-mencar kan, belum putus lah begitu. Jadi kita juga bisa bicara buruh, ada juga bisa soal petani. Petani bukan isu yang kecil juga, isu besar juga petani. Atau jadi bisa jadi partai namanya tidak harus partai buruh, tapi menjadi backbone-nya adalah buruh dan petani, buruh dan nelayan. Tapi asal serius itu dikerjakan secara militan ya, sangat mungkin itu menjadi satu kekuatan politik jadinya gitu. Tapi sampai itu terjadi emang strategi saat ini adalah tadi ya memasukkan di berbagai aliran politik yang kita ada. Berharap siapapun dari partai manapun yang punya background perburuan kita dorong aja. Minimal dia bisa menyuarakan, bisa mengadvokasi partai politiknya supaya sekarang kan hampir nggak ada nih.
kasihan juga sih, sedih juga ya. Ya udahlah, makanya kita akhirnya di jalanan. Ya, advokasinya melalui jalanan. Oh, iya. Nah, saluran di parlemennya masih belum terbentuk. Iya, nggak terbentuk. Ada undang-undang omnibus law. Aduh, sedih lah gue udah. Gitu pas kayak. Dan akhirnya sampai ya mungkin kayak isu-isu aktual, undang-undang PRT sulit sekali, RUU PRT sulit sekali untuk disahkan dan lain-lain, itu gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, jadi saya kan pernah di BNP 2 TKI ya. Ya. Salah satunya isu yang menarik itu adalah perlindungan bagi pekerja domestik. Dan kira-kira begini, ketika Anda di luar negeri, Anda minta supaya pekerja Anda dilindungi oleh negara di sana, dalam undang-undang peraturan negara di sana melindungi buruh kita di sana, di domestik itu rumah tangga ya. Yeah. Kira-kira pertanyaan sebaliknya terjadi. Lalu juga belum bikin peraturan untuk melindungi pekerja domestik atau PPRT lah itu, pelindungan pekerja rumah tangga. Jadi kita nggak bisa juga nuntut negara. Kita nuntut orang, lalu juga nggak punya, main nuntut aja loh. Nah, makanya itu wajib harus ada. Dan itu kalau diseriusin, ya artinya ya kalau saya jujur, jadi gini ya, pemerintah nggak serius gitu loh. Malah kemarin jadi undang-undang inisiatifnya DPR. Jadi kalau inisiatifnya DPR berarti ya DPR kan lebih beragam ya. Betul. Tapi kalau menjadi inisiatif pemerintah dan pemerintah yang menjadi prime mover istilahnya, penggerak utama pemerintah harusnya cepat. Kayak omnibus law itu kan yang undang-undang begitu banyak aja bisa jadi kok gitu. Apalagi undang-undang PRT. Sebenarnya kalau apa ya? Jadi antara ucapan dengan langkah nggak ada perbedaan yang terlalu jauh. Nah ini yang saya bilang apa namanya ya, kayak orang sakit jiwa akhirnya gitu. Pejabat ngomong kita harus begini, tapi yang terjadi di bawah sebaliknya semua. Banyak pejabat-pejabat kita kayak sakit jiwa gitu. Ngomongnya apa, tiba-tiba ngomong kedaulatan pangan. Nah ini rezim ini 10 tahun ngapain aja soal kedaulatan pangan? Kan kemarin ada rame-rame kan, nanti kalau presiden terpilih, ujang utama kedaulatan pangan. Lalu gimana 9 tahun berkuasa ini, apa yang langkah yang udah dilakukan untuk kedaulatan pangan? Padahal cukup waktu itu. Nah, termasuk untuk buruh tuh Bang. Untuk buruh. Ada perubahan nggak berarti selama? Iya, makin hancur. Jadi inilah yang saya bilang nih nggak jelas. Ini negara ini, ya kita ada satu fase yang menyedihkan lah gitu. Yang tidak berbasis. Jadi undang-undang PPRT itu di situ. Ya kalau teknisnya ya perlindungan kan. Perlindungan pada jam kerja, waktu cuti, waktu libur, upah minimum, ya kan. Nah ini semua harus diatur memang. Apa namanya? Ya pasti tiap wilayah beda-beda ya. Jakarta dengan daerah mana pasti beda. Orang industri aja bisa beda itu juga. Bahkan tidak harus sama dengan upah minimum yang ada di apa namanya tuh pabrik-pabrik ya. Karena boleh jadi kan penginapan udah ditanggung, makan udah ditanggung. Komponennya beda gitu. Beda, ada komponen-komponen udah ditanggung sehingga mungkin dia bisa saling mengkompensasi. Dan ini kan juga bisa dibilang ya apa namanya tuh satu keberadaan yang sifatnya juga kayak kultur gitu. Iya. Agak gampang juga tuh. Kadang-kadang saudara gitu. Saudara jauh bantu-bantu. Itu juga jadi problem juga tuh. Kan banyak kan yang saudara di kampungnya ikut kerja. Ya, itu problematik tuh. Problematik betul. Karena itu tetap harus diperlakukan sebagai pekerja. Itu dia. Kadang pun kalaupun nggak saudara, seakan-akan diperlakukan anggota keluarga sehingga. Sebaliknya, ada yang sebaliknya. Orang lain sama saya, tapi karena dia memang lebih advance peradabannya, siapapun dia ya begitu jadi di rumah itu jadi kayak keluarga. Saya juga kayak gitu. Itu yang advance peradabannya. Jadi memang memperlakukan orang dengan kasih sayang gitu. Tapi jadi ini sangat bergantung masing-masing rumah tangga. Ya artinya itu harus dicari titik temu lah. Temunya. Gitu. Tapi harus segera, nggak bisa enggak. Lebih baik dibuat, nanti ada perbaikan-perbaikan daripada kita dimandekin begini. Sekarang mandek nih. Dan isu ini sepertinya udah lama sekali Bang ya. Berarti udah banyak banget. Sekian tahun. 2023 mau disahkan ya mana? Sekarang udah bulan Oktober, November bentar lagi. Jadi isu-isu buruh lain terkait upah dan lain sebagainya, perlindungan pekerja itu beberapa tahun ke belakang apakah ada perkembangan Bang atau? Ya kalau kan ini turunan dari Omnibus Law ya. Kalau untuk pekerja itu turunan dari Omnibus Law dan itu makin rendah.
isunya gini lah, kalau ini generasi muda ya. Ada job security, ada income security, ada social security. Kalau job security itu keamanan Anda dalam bekerja, artinya Anda nggak takut di PHK, Anda nggak takut di kontraknya selesai, itu namanya job security. Kepastian mendapatkan pekerjaan dan kepastian untuk tetap bisa bekerja. Sekarang udah nggak ada bos dengan Omnibus Law ini. Orang bisa hidup di kontrak entah sampai kapan di kontrak terus, outsourcing terus gitu. Karena boleh nggak permanen. Oke? Kemudian income security. Income security kan harusnya punya path, punya jalan gitu. Naik di jabatannya apa, ini apa, kemudian udah berapa lama. Ini sekarang kalau orang dikontrak, orang outsourcing udah nggak punya path ini. Jadi begitu dia dikontrak UMR, UMP. Besok dia UMP lagi gitu. Sehingga dia gitu-gitu aja terus gitu. Jadi dia nggak punya income security. Begitu dia dipecat dia nggak punya income lagi yang jelas. Jadi bagi satu bangsa kan harus jelas, setiap orang harus bisa mendapatkan sekuritas pendapatan kan. Yang ketiga social security. Jadi bagaimana orang dari mulai di perut, ibu hamil sampai dia meninggal dunia gitu. Itu negara tuh harus ngatur ini semua. Dan bagi pekerja, ya pekerja bisa terlibat di dalam iuran dan sebagainya sehingga social security ini bisa bagus untuk. Jadi banyak isu, 3 isu aja itu udah panjang bos. Dan itu nggak ada perbaikan selama. Nggak ada bos, udah menyedihkannya turun. Lu gimana Omnibus Law tuh? Anda pekerja bikin perjanjian dengan pengusaha, namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Gara-gara Omnibus Law standarnya turun. Ya Omnibus Law ini yang betul-betul jadi. Iya, jadi malah turun. Malah menurunkan. Income turun, dari yang seharusnya ini turun, kemudian pesangon turun, maka labor revenue yang saya bilang tadi itu, yang 39% tadi itu, pendapatan untuk kaum buruh akan turun, secara makro akan turun juga. Kalau dia turun, pertumbuhan ekonomi itu pasti turun. Jadi ngaco lah kalau Anda menekan upah buruh, pertumbuhan ekonomi pasti akan drop juga. Karena ingat aja 57% pertumbuhan ekonomi disumbangkan dari belanja masyarakat. Masyarakat yang punya duit. Bukan soal, kalau inflasi rendah jangan bangga loh. Bahkan bisa deflasi loh. Orang nggak punya duit bisa deflasi. Kalau orang masyarakat nggak punya uang, nggak ada daya beli, yang ada deflasi. Deflasi itu bukan satu keberhasilan, itu marah bahaya itu. Marah bahaya secara ekonomi. Oh iya, berarti gila barang gue nggak ada yang beli. Rakyat udah nggak punya duit nih. Gue turunin, nggak ada yang beli juga. Nah gitu loh. Jadi udahlah. Ide kita ke depan kan bawa ide ya. Ide kita depan, jadi pandanglah pekerja itu sebagai aset, perlakukanlah dia sebagai manusia, dan berpikirlah untuk jangka panjang. Ini bukan hanya bagi penyelenggara negara, tapi bagi perusahaan juga. Perusahaan-perusahaan kalau mereka semuanya advance cara berpikirnya, lu sekarang punya pabrik kaos, ya kan? Yang beli lu kan bisa dari pabrik yang lain kan? Ada ratusan, ada jutaan pekerja yang upahnya cukup, dia bisa beli kaos yang dijual sama yang lu bikin kan gitu. Iya betul. Beli sepatu. Karena kalau dia cukup pendapatnya dia bisa beli sepatu yang dibikin oleh perusahaan Anda gitu. Jadi melihatnya jangka makro, jangan cupat, cuman gue dapat berapa nih, gue peras berapa nih biar gue bisa dapat. Nah itu nggak boleh. Kalau itu bangsa ini akan maju. Tapi itu semua harus ada role model. Negara. Nah ini ide nih. Nanti siapapun yang berkuasa harus menjadikan BUMN itu role model bagi penyelenggaraan hubungan kerja yang Pancasila tadi. Yang manusiawi itu seperti apa? Jangan kayak sekarang. Per hari ini gimana? Hancur. Jadi pelopor-pelopor outsourcing, kontrak, itu justru BUMN. Makanya saya jijik ngelihat situasi sekarang ini gitu. Yang harusnya menjadi contoh, ya kan, bagi pengusaha-pengusaha swasta, ini malah menjadi contoh buruk bagi pengusaha swasta. Outsourcing di mana-mana, kontrak-kontrak kerja di mana-mana. Aduh, menyedihkan lah. Gitu, nah, ke depan BUMN, BUMD harus menjadi contoh sukses, contoh baik. Nah itu bawa ide itu. Gitu BUMN hari ini seperti itu bang. Padahal BUMN kan nggak ada ya tuntutan untuk profit dan lain-lainnya tidak sekeras perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Karena malingnya banyak.
malingnya banyak, ya kan mendingan gue maling daripada gue bela buruh gitu. Outsourcing pun jadi kerjaan maling-maling di situ. Emang outsourcing nggak ada duitnya? Ada duitnya bos, lo gila lo. Kan lembaga luar. Oke. Lo masukin 1.000 orang atau 500 orang, gaji sekian juta, kan ada duit di situ. Lo bayarnya kan ke pengusaha outsourcing yang bayar ke dia. Nah, itu duit semua beredar tuh. Pokoknya malingnya tinggi, kerjaannya sontoloyo, rugi di mana-mana kan, tanpa prediksi. Mau jadi kacungnya presiden, perintah dia kerjain atau bangkrut di mana-mana. Nah, itulah kelakuan BUMN sekarang. Dan memperlakukan tenaga kerjanya ya tadi. Hanya BUMN tertentu atau keseluruhan sudah sistemik? Message-nya dari menterinya dong. Kalau menterinya tidak sontoloyo, maka dia akan marahin. Kalau menterinya nggak ngerti apa-apa soal bagaimana memanusiakan pekerja kok. Ya, yang bikinnya margin sampai PCR aja dikasihnya ke swasta. Tapi PCR lo tuh. Iya, yang COVID yang. Itu kan jahat itu. Itu ultimate crimes tuh. Ultimate crimes. Buat saya tuh, saya catat. Gimana tuh? Itu harga PCR yang mahal itu. Yeah. Buat saya itu kejahatan puncak. Dan terus dikejar sampai ke lubang kubur, di lubang semut, harus dikejar. Apa maksudnya, gimana model ini? Lu kan PCR tuh mahal, 2,5 juta, 3 juta. Itu kan swasta yang menyelenggarakan. Di tengah krisis. Di tengah krisis orang udah mau mati kena COVID. Dia jual kiri kanan demi periksa PCR kalau perlu. 2 juta, 3 juta beli PCR. Padahal harga sebenarnya nggak sebegitu. Ada yang bilang cuma 80.000, 100.000 harga sebenarnya. Aduh, marginnya berkali-kali. Dan betul-betul kesempatan dalam kesempitan itu jahat ini. Kalau berkhidmat kepada rakyat ya, bangsa ini, negara ini berkhidmat ke rakyat, dan terutama Menteri BUMN atau Menteri Keuangan atau siapapun dialah, atau Presiden utamanya, panggil aja Kimia Farma. Hei kamu Kimia Farma, umur kamu udah lebih dari 200 tahun, kamu punya lebih dari 40.000 outlet di seluruh Indonesia, kamu sudah palitan punya hubungan dengan supply chain di seluruh dunia. Maka kamu cari PCR, ya kan, dengan harga yang sebenarnya, kamu mau untung 10-20%, oke lah. Selenggarakan tuh PCR untuk rakyat. Bisa itu. Kalau dia pun untung 10-20-30%, ya untuk negara juga, Kimia Farma punya negara kok. Ini tiba-tiba ada swasta dari Adaro, dari punyanya Luhut Binsar Panjaitan, Boy Thohir, bikin perusahaan, ikut menjadi kayak distributor itulah PCR itu. Waduh, kan jahat bos. Jahat bos. Jadi lihat orang lihat dari situ aja lah. Saya kejar terus tuh. Siapapun jadi presiden harus dibongkar itu. Oke bang. Bang, barangkali iya. Sekaligus untuk penutup nih Bang, ini kan kita menghadapi ya Pilpres 2024 nih sebentar lagi, dan barangkali ini momentum yang sangat penting untuk konsolidasi kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman buruh gitu ya, untuk meningkatkan peradaban tadi, level peradaban hubungan relasi negara dengan buruh, perusahaan dengan buruh gitu kan ya. Kalau tadi istilah kita di awal. Arahnya jadi kira-kira kan gimana Bang kelompok buruh? Ada nanya saya ya. Iya. Saya boleh ngomong apa adanya di forum ini. Boleh Bang. Buruh itu sekarang hanya ada 2 isu. Dilanjutkan Jokowi, sistem rezim Jokowi, rezim ya. Rezim itu adalah cara pandang, cara bertindak, metode, ya kan? Itu namanya rezim. Ya. Rezim Jokowi ini dilanjutkan oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Yang rame nih. Oke. Artinya ini 2 orang ini melanjutkan Jokowi. Dan itu yang digembar-gemborkan. Ada satu namanya grup Amin, Anies dan Caimin. Ini dia change, perubahan. Artinya yang ngaco-ngaco di sini, itu dia nggak akan ikuti. Ya, dan bagi kaum buruh, dan mungkin kaum tani dan sebagainya, pasti kita tidak mau orang yang melanjutkan rezim Jokowi. Kalau melanjutkan nanti Omnibus Law jalan terus, upah murah jalan terus. Ya kan? Upah murah jalan terus, Omnibus Law pesangon dipotong 13%.
jaminan sosial nggak jelas, semua nggak jelas, itu terjadi. Kita ingin yang change, ingin perubahan. Karena itu kami dari KSPSI sudah official mendukung secara logik, nggak ada pikiran aliran, pikiran enggak, ini logis saja. Perjuangan buruh bagi saya sekarang dan teman-teman adalah bagaimana memenangkan Amin, karena ini yang punya potensi dialog dan merubah peraturan-peraturan yang tidak adil tadi. Kalau yang dua ini fair aja ya, karena dia klaimnya mengikuti yang ada. Artinya semua yang udah dikerjakan rezim ini plek-ketiplek akan dilanjutkan. Waduh, gawat dong. Lanjutkan utang luar negeri yang udah ribuan triliun, ya berapa 8.000 triliun. Utangnya numpuk, kebangkrutan BUMN, itu mau dilanjutkan? Enggak lah. Saya mau berubah dan saya berharap kaum buruh, bukan berharap ya, saya rasa kaum buruh yang sadar ya. Dia sekarang udah mulai sadar. Buruh dia pinter-pinter kok. Saya mungkin 70, 80, 90% akan milih ke Amin, kecuali yang mereka nggak sempat baca dan sebagainya, atau ada kehususan hubungan, barangkali dia akan milih yang lain. Tapi kalau yang rasional, sadar, dan benar berjuang untuk dirinya dan keluarganya, dia pasti milih Amin ini. Ya itu, Anda salah sendiri, Anda nanya saya, jadi saya jawab apa adanya. Bang. Ini kita diskusi terbuka aja. Terbuka, ya. Jadi bagi kita sekarang perjuangan politik buruh adalah memenangkan Amin ini. Perjuangan politik kaum buruh sekarang ini adalah memenangkan Anies dan Gus Imin ini. Itu udah diposisikan sebagai perjuangan politik. Perjuangan politik buruh sekarang itu. Saat ini. Dan saya rasa omongan saya akan didengar banyak orang, insya Allah. Karena kita menunjukkan ke mereka perjuangan yang nggak ada hentinya. Jadi gini, kita boleh kalah, kita demo kalah, lobby kalah, semua kalah, tapi kita tidak boleh menyerah. Itu penting. Kalah itu peristiwa fisik, tapi menyerah peristiwa kejiwaan. Kalau menyerah artinya sudah, kita udah takdir, udah begini, kita terima aja lah. Nah itu namanya menyerah. Kita tidak menyerah. Oke, kita ini nggak lobby kalah, lewat jalur hukum kalah, lewat ini kalah. Oke, kita lewat jalur politik kita menangkan. Siapa tahu nanti menang dan insya Allah menang lah. Saya yakin. Udah kelihatan kok ininya di mana-mana. Kecuali curang ya. Saya berkeyakinan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies dan Caimin. Dan kaum buruh tahu itu sekarang. Itu Bapak Aska yang amat berhormat. Oke Bang Johur, terima kasih banyak. Diskusi yang sangat menarik. Jadi demikian teman-teman untuk Bincang Ide kali ini bersama saya Aska Gulshan. Sampai berjumpa di Bincang Ide berikutnya. Terima kasih.